warga sehat, kalian tahu nggak apa itu tuberkulosis atau yang disebut dengan TBC? Nah, jadi tuberkulosis atau TBC itu merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, di mana TBC ini dapat menyerang organ paru-paru. Tidak hanya itu saja, juga dapat menyerang pada tulang, kemudian pada ginjal, dan juga pada otak. Nah, penyakit tuberkulosis ini merupakan salah satu masalah kesehatan yang signifikan. Kenapa? Karena penyakit tuberkulosis ini disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis, di mana infeksi Mycobacterium tuberculosis ini dapat menyebar melalui droplet ataupun udara. Berbicara mengenai angka kejadian tuberkulosis ini, di mana Indonesia sendiri menduduki posisi kedua dengan jumlah kasus tuberkulosis terbanyak, yaitu setelah India. Selain itu, Indonesia juga didapatkan jumlah angka kejadian tuberkulosis itu yaitu sebanyak 1.060.000 kasus per tahunnya. Sedangkan di Bali sendiri itu didapatkan hasil ataupun angka kejadian tuberkulosis ini yaitu sebanyak 12.725 kasus per tahunnya. Ada beberapa gejala dari penyakit tuberkulosis yang perlu warga sehat ketahui, yaitu yang pertama, ada batuk yang disertai dengan darah lebih dari 1 bulan. Yang kedua, ada demam yang berkepanjangan. Kemudian yang ketiga, ada sesak napas. Kemudian yang keempat, ada keringat berlebih pada malam hari. Kemudian yang kelima atau yang terakhir itu ada rasa lelah. Nah, pasien dengan tanpa pengobatan akan kemungkinan menyumbangkan angka kematian atau mortalitas yaitu 50%. Wisatawan yang berkunjung ke Indonesia memiliki resiko terpaparnya penyakit tuberkulosis. Karena penyakit tuberkulosis ini memiliki 2 faktor resiko, di mana yang pertama, infeksi bakteri ini dapat menyebar melalui droplet ataupun udara ketika penderita itu mengalami batuk, bersin, ataupun berbicara. Kemudian, cara penyebaran infeksi ini sangat mudah, yaitu ketika seseorang tersebut bertempat tinggal di kawasan padat penduduk dan juga memiliki ventilasi yang kurang memadai. Yang kedua, Indonesia termasuk ke dalam kategori merah karena Indonesia sendiri memiliki angka kejadian tuberkulosis yang tertinggi setelah India. Nah, melihat bahwa Indonesia sendiri merupakan kawasan dengan jumlah penduduk yang sangat padat, sehingga penularan ataupun penyebaran infeksi bakteri tuberkulosis ini sangat mudah ditularkan ke orang lain ataupun ke wisatawan ketika berkunjung ke Indonesia. Nah, perlu kita ketahui bahwa laki-laki lebih dominan terserang penyakit tuberkulosis ini ketimbang perempuan. Kenapa demikian? Karena laki-laki tersebut kurang memperhatikan pemeliharaan kesehatan dirinya sendiri dan juga dilihat bahwa laki-laki tersebut memiliki kebiasaan mengonsumsi rokok. Sehingga kebiasaan tersebut dapat menurunkan imunitas dan dengan mudah terserang penyakit tuberkulosis. Nah, untuk menegakkan suatu diagnosa kepada pasien TBC dan untuk mengakuratkan dari pemeriksaan fisik, kita juga perlu untuk melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu salah satunya ada tes darah dan juga pemeriksaan laboratorium atau ronsen. Nah, di mana tidak hanya itu saja, perlu juga diingat pada warga sehat bahwa kita perlu ingat untuk mengkonsumsi obat itu rutin selama 6 sampai dengan 12 bulan, tidak putus obat. Nah, apabila seseorang pernah ataupun sedang terinfeksi penyakit tuberkulosis ini harus rutin atau harus menyelesaikan seluruh pengobatan yang sudah diresepkan oleh dokter. Seperti misalnya yaitu seseorang tersebut harus mengonsumsi obat antibiotik seperti obat pengencer dahak ataupun obat anti radang. Di mana pengobatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bakteri di dalam tubuh tersebut benar-benar hilang dan juga agar terhindarnya resistensi obat. Nah, bagi pasien yang
terkena TBC dan ingin melakukan perjalanan wisata itu harus menentukan terkait dengan kriteria fit to fly. Di mana kriteria fit to fly yang termasuk yaitu tentunya tidak dalam penularan yang aktif, di mana 2-4 minggu itu tidak diizinkan untuk melakukan bepergian atau perjalanan wisata. Kemudian yang kedua, itu tentunya pada pasien yang TBC tidak dalam mengalami gejala yang berat seperti sesak nafas, kemudian kelelahan tanpa melakukan aktivitas, kemudian demam yang berkepanjangan, dan juga tentunya ada batuk yang berkepanjangan serta disertai dengan darah. Yang ketiga, itu tentunya pasien harus memiliki surat pernyataan dari dokter yang menanganinya, di mana surat pernyataan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pasien memang benar-benar sudah dinyatakan untuk bepergian. Nah, yang terakhir jangan dilupakan ketika bepergian atau ketika melakukan perjalanan wisata, jangan lupa untuk selalu menyiapkan obat-obatan terkait dengan keluhan pada pasien TBC, dan juga jangan rutin untuk mengkonsumsi obat-obatan tersebut karena pasien TBC tidak boleh putus obat selama 6-12 bulan. Nah, di mana pada pasien yang ingin melakukan perjalanan wisata, di sini peran perawat sangat dibutuhkan. Di mana kita perlu untuk mengedukasi pasien untuk melakukan perjalanan wisata di negara tujuannya, di mana kita perlu mengedukasi terkait dengan atau memberikan saran pasien untuk berkonsultasi kembali untuk menanyakan apakah pasien layak untuk melakukan perjalanan wisata atau tidak. Kemudian peran perawat di sini untuk mengedukasi terkait dengan apakah pasien masih batuk yang aktif. Jika pasien masih batuk aktif, kita ajarkan terkait dengan batuk efektif yang benar. Kemudian jika pasien juga masih aktif untuk mengeluarkan dahaknya, kita lakukan atau berikan edukasi terkait dengan pembuangan dahak atau mengeluarkan dahak yang baik dan benar. Tidak itu saja, kita juga mengajarkan pasien bagaimana melakukan cuci tangan yang baik dan benar.